Jujur ya dulu gue kalau nonton kayak Mas stand up tuh gue diem. Begitu nonton dia nge-rap gue ketawa loh. Apaan nih? Sampah. Tapi jadi populer susah gitu karena untuk mencapai popularitas kan dibutuhkan karya-karya yang berkualitas, benar gak? Cuma aneh zaman sekarang tuh banyak orang terkenal padahal pas kita lihat karyanya biasa aja. Contohnya mohon maaf nih, Yonglek. Terkenal, emang nyanyinya bagus? Biasa. Andika Kangen Band. Terkenal, emang tampangnya bagus? Biasa ya. Panji Pragiwaksono. Terkenal. Emang stand up-nya bagus? Ya bagus lah. Bagus loh dia. Kalau dibandingin Andika Kangen Band. Itu juga karena Andika nggak stand up ya. Kalau Andika stand up, Mas Panji tetap lebih bagus. Dari Yonglek. Peace bang, bercanda bang. Bang, makan bang? Waduh. Gue seneng nonton film Indonesia gitu karena gue nggak suka film luar negeri. Adegan di film luar negeri tuh banyak yang gak relate sama kehidupan gue di sini gitu. Misalnya kayak film Alien. Di luar negeri alien keren gitu, datang ke bumi dikejar-kejar FBI, perang antar galaksi keren. Coba kalau mainnya di kampung gue di Bogor. Kejadiannya nggak gitu tuh. Ada UFO nih, bawa alien, turun di Bogor. Yang ngejar bukan FBI, supir angkot. Udah gitu ngejarnya sambil marah-marah lagi. Transportasi online apa lagi nih? Plat nomor nggak ada, spion nggak ada. Pak polisi tilang dong. Gitu. Cuman ya budaya nonton film zaman sekarang tuh bergeser gitu. Kalau dulu nonton film harus di bioskop, sekarang di mana aja bisa. Gua kalau ke Jakarta sering banget lihat ada orang nonton film tuh di kereta. Lihat ya, sambil berdiri main HP pakai headset. Kadang kalau filmnya lucu suka ketawa-tawa sendiri. Lagi nonton Warkop Reborn. Om Indro jadi minion. Tapi ya mungkin hampir semua anak kosan tuh kayak gitu ya. Gue juga sama. Awal bulan tuh makanan masih mewah-mewah. Begitu akhir bulan renyah-renyah. Gitu. Iya, makanan favorit gue akhir bulan tuh ya kayak tadi nih, peyek. Gue suka peyek tuh karena peyek adalah makanan yang misterius. Disebut kerupuk, nggak mirip kerupuk. Disebut gorengan, nggak ada di tukang gorengan. Nggak jelas gitu. Peyek tuh sama kayak Yonglek lah. Disebut rapper, nggak mirip kerupuk. Disebut vlogger, nggak ada tukang gorengan. Jadi Yonglek tuh ya peyek lah udah. Tapi seperti yang kalian lihat badan gue tuh kurus gitu, nggak ada yang percaya gue suka makan. Makanya gue seterkenal apapun nggak akan ada produk makanan yang mau endorse gue, nggak akan. Karena percuma nggak akan laku juga gitu. Ngarepin orang beli produk makanan yang diiklanin sama gue itu sama aja kayak lu ngarepin orang beli produk sampo yang diiklanin pada Indro. Nggak bakal laku. Kecuali samponya sampo motor. Kalau itu mungkin laku Pak De, motornya. Bulan Ramadan ya, artis lain sibuk di acara sahur, acara buka, dia datang ke acara roasting. Segitu kosongnya bang. Korma aja laku. Dari tadi banyak yang bilang Bedu nggak terkenal, masa sih? Coba di sini yang follow Instagramnya Bedu boleh tepuk tangan. Kompas nggak mau ganti orang nih. Taruhannya rating loh.
Tapi wajar ya kalau misalnya Bedu tuh gak terkenal gitu. Karena dia tuh artis yang serba nanggung. Karirnya di dunia lawak tuh biasa aja gitu. Dibilang lucu banget, enggak. Dibilang enggak lucu banget. Bedu sering tampil di acara TV gitu, tapi gak pernah jadi yang utama. Selalu jadi pelengkap atau remah-remah doang gitu. Ibarat pertandingan bola tuh posisi Bedu paling cuma ya bendera kornel lah. Bedu sering tampil di acara TV gitu, di acara-acara kuis. Ya. Dari kuis yang hadiahnya jutaan rupiah sampai kuis yang gak ada faedahnya kayak tempat calontong ikutan ya. Kuis apa ini? Kuis tuh raja kuis gitu. Gue yakin Suci 7 nih kalau konsepnya kuis ikutan dia. Tapi jujur ya, gue tuh sirik sama Bedu karena dia punya anak yang lucu-lucu banget nih, ada fotonya. Oh ya, gokil. Ini anak kandung bang. Anak kandung ya? Oh, kirain hadiah kuis. Aduh lucu banget. Tapi ya gue salut gitu sama Bedu, dia tuh artis yang ramah gitu, gak pernah sombong, apalagi di sosial media ya. Karena gimana mau sombong. Follower Instagramnya cuma 14.000, dia berkarya 20 tahun loh. Berarti selama setahun gak ngumpulin 1.000 amat itu. Kalah sama Yonglek ya. Yonglek anak baru tapi followernya tuh hampir 700.000 loh. Yonglek kalau upload foto itu yang komen ribuan. Meskipun komennya cuma bang makan bang tapi ribuan gitu. Bedu nih kalau upload foto di Instagram lu tahu yang komen berapa? Nih lihat nih yang komen. 3. Yang komen cuma 3 ya Allah. Jari aja 10 bang. Gue kalau jadi Bedu malu gue itu. Artis tuh harusnya followernya banyak. Contoh Raisa dong. Tahu Raisa Instagramnya berapa? 14 juta. 1.000 kali lipatnya itu. Raisa kalau dengan follower sebanyak itu mau ngapain aja udah enak gitu. Bikin meet and greet pasti rame gitu yang datang. Bedu kalau bikin meet and greet yang datang mau berapa? 3 orang yang komen tadi. Meet and greet 3 orang mau ngapain? Ngadu futsal aja kurang. Raisa kalau di meet and greet bikin sesi foto bareng tuh pasti pesertanya pada antusias gitu. Begitu panitia bilang, teman-teman sekarang waktunya sesi foto bersama Raisa. Oh yang datang pasti, histeris gitu. Ada yang teriak, ada yang nangis, ada yang nyopet, ada yang ngejar. Saking excitednya gitu. Coba kalau Bedu yang bikin acaranya. Teman-teman sekarang sesi foto bersama Bedu. Sekali lagi teman-teman, ini foto bersama Bedu. Terus dari belakang ada yang teriak, gitu. Ditanya, mau foto bang? Enggak, copet yang tadi ketangkep nih. Gua percaya musik itu bisa jadi alat untuk mempersatukan umat. Coba di sini yang nggak suka sama musiknya Yonglek boleh tepuk tangan? Boleh lebih keras lagi? Rasakan. Betapa seorang Yonglek bisa mempersatukan kita semua loh. Gokil gitu. Tapi malam hari ini gue gak bakal ngebahas dia karena keenakan di-mention mulu. Lagian menurut gue dia tuh gak cocok disebut musisi ya. Dia tuh public figure. Sama public enemy itu dia. Karena jujur aja gue gak tahu karyanya, gue lebih tahu aibnya gue. Cuma ya selain dia musisi Indonesia tuh banyak yang keren-keren. Musisi Indonesia tuh banyak yang jago bikin lagu bahasa Inggris. Keren loh. Musisi Inggris aja gak jago bikin lagu Indonesia. Iya. Kalah vokabulari mereka itu. Iya.
Gue kalau di Indonesia tuh seneng sama Sheila on Seven. Seneng banget gue. Tahun lalu gue sempat ngajak pacar gue nonton konsernya mereka di Bogor. Itu konsernya keren banget, romantis. Beres nonton pacar gue nangis. Sendalnya hilang. Dompetnya juga hilang. Untung kesuciannya nggak hilang. Kalau hilang gue yang nangis. Sedih loh. Tapi gue seneng Sheila on Seven gitu dari kecil. Karena aksi panggungnya tuh asik, energik gitu. Lihat Duta kalau lagi nyanyi deh. Ku petik bintang, asik gitu. Untuk kau simpan. Energik gitu, cahayanya tenang. Padahal masih Jackson itu. Iya. Genset belum datang, Genset itu. Tapi kan ya penyanyi semakin energik tuh semakin enak dilihat. Coba bayangin penyanyi zaman sekarang. Kayak si Al, tahu kan? Al Gojila. Tahu ya itu ya. Itu gue pernah nonton dia nyanyi langsung lemes banget gitu. Tembak tidak ya. Tembak tidak ya. Kayak kurang imun tuh. Untungnya dia tuh nyanyi lagu pop gitu. Coba kalau nyanyi lagu dangdut kan males yang lihat penyanyi dangdut lemes. Buka Siti Jos. Buka Siti Jos. Yang nonton juga bingung, sawer enggak ya, sawer enggak ya. Gue nih seneng dangdut gitu, tapi kalau disuruh nonton, waduh kesebut kan. Kalau disuruh nonton dia nyanyi dangdut lemes-lemes gitu, gue kalau nyawer gak bakal ngasih duit, ngasih vitamin. Sama ngasih tahu kalau sakit gak usah kerja, istirahat. Bapak kamu kan masih kaya. Kaya gak sih? Langsung aja ya, gak usah basa-basi. Mulai dari komika yang paling ganteng, Mamat. Al Ghazali, waduh. Fak tidak ya, waduh. Kenapa gue bilang ganteng, kok lu yang ngerespon sih? Lu tuh gak lebih ganteng dari Mamat, Win. Cuma lebih mending aja. Mamat ya, Mamat itu mahasiswa kedokteran gigi. Masuk kuliah tahun 2010 sampai sekarang belum lulus-lulus. Gokil itu ya, 7 tahun loh. Lu kuliah nyicil rumah. Itu Mamat kalau datang ke kampus pasti udah bingung itu mau nongkrong sama junior malu. Ya kan umurnya beda jauh, mau nongkrong sama seangkatan gak ada. Kalau dulu mungkin Mamat datang ke kampus ketemu yang kenal disapa gitu. Mat kemana aja lu? Sekarang Mamat datang ke kampus kalau ada yang kenal disapa juga. Cuma bedanya Mat gak kemana-mana lu. Waduh. 7 tahun kuliah loh. Kuliah itu bukan cuma masalah waktu tapi masalah biaya ya kan. Apalagi kedokteran gigi. Biarnya mahal banget pasti itu dikeluarin sama Mamat. Dan gue sih curiga gini kalau misalnya Mamat gitu tahun depan masih belum lulus juga statusnya pasti diganti tuh. Udah bukan mahasiswa, donatur tetap. Mahasiswa lain dituntut bikin prestasi, Mamat dikasih saran dan kritik. Biar kampusnya punya prestasi ya. Cuma ya gue pernah gitu ceritain sama Mamat saking lamanya dia kuliah dia sempat merhatiin langsung kisah cinta antara security kampus sama mbak kantin. Jadi awal-awal masuk kuliah mereka masih belum pacaran. Setahun Mamat kuliah mereka udah nikah punya anak. Sampai akhirnya udah 7 tahun Mamat kuliah anaknya udah gede. Ketemu Mamat suka nyapa. Mat masih gak kemana-mana lu. Waduh songong tuh Mat. Tapi Mamat masih lebih baik daripada Deswin Fakih. Tadi udah dibilangin sama Beler, Deswin itu personanya BNN. Satu-satunya komika yang pakai persona lembaga negara tuh Deswin doang ya. Ya maksudnya dia pakai lembaga negara cuma buat popularitas dia sendiri. Ini kan sama aja menyalahgunakan wewenang. Apa bedanya Deswin sama oknum PNS yang yang ngegunain mobil dinas buat jualan jersey, nggak ada. Ya. Tapi yang gue salut Deswin itu selalu bawain tentang BNN, narkoba gitu. Itu menurut gue tuh dia susah banget observasinya gitu. Kalau gue sih ngelihat apapun, gue lihat, gue perhatiin observasi jadi materi. Kalau Deswin lebih spesifik lagi gitu. Kalau ada orang lagi make diperhatiin sama dia. Diobservasi, dijadiin materi. Nggak ditangkap nggak? Ya kalau ditangkap semua Deswin nggak punya materi lah. Ntar dia stres, make aja. Tapi
Tapi dari tadi tuh banyak banget yang nggak suka sama Deswin gitu. Kalau gue sih biasa aja. Makanya udah ya segitu aja ya. Karena gue nggak terlalu pengen banyak nama Deswin keluar dari mulut gue. Yang terakhir komika dari komunitas yang sama kayak gue, Dani Beler. Sorry nih Ler, kita emang dari Bogor. Tapi kan pialanya cuma satu nih. Gue kalau disuruh ngomongin Beler jatuhnya bukan roasting, bongkar aib ya. Beler itu semenjak di Suci selalu ngaku-ngaku anak madrasah gitu. Dan sampai 4 besar ini gue akhirnya percaya sama itu. Karena Beler itu dari awal sering banget ada di bottom 2. 2 posisi komik terbawah, tapi nggak pernah close mic. Luar biasa kan anak madrasah, doanya manjur. Pokoknya kalau 4 besar nanti dia nggak close mic nih, fix anak gua harus masuk madrasah. Nggak apa-apa skillnya kurang, yang penting doa menang lah. Karena doanya Bella tuh manjur gitu. Dia punya pacar cantik, namanya Dini. Nama panjangnya Dini Beler ya. Mereka pacaran udah 7 tahun tuh. Saingan sama kuliahnya Mamat. Pacaran lama banget, udah saking lama itu sampai akrab gitu. Dini kalau manggil Dani, Ler. Main rumah Ler. Akrab gitu. Cuma gue curiga Dini tuh pengen pacaran sama Dani itu cuma karena namanya mirip aja gitu. Dini, Dani, jadi kalau nyetak undangan romantis kan. Karena nggak ada hal lain gitu. Apa karena Dani ganteng? Enggak juga. Ya kan? Lu ngeliat Dani, mendingan tuh karena ada di panggung ini, lightingnya bagus, make upnya bagus gitu. Kalau lu ketemu Dani di Metro Mini, lu gak akan bisa bedain mana penumpang, mana pengamen, gak bisa tuh. Disebut nih penumpang, tapi dekil ini. Pengamen gak bawa alat musik. Akhirnya tanya kan, bang baru keluar penjara ya? Waduh, 2.000 gitu. Apa alasan Dini menerima Dani tuh apa gitu, karena dia pinter? Gak mungkin juga. Gue lihat IPK-nya Dini terakhir itu 3,8 di UNJ. Beler 3,4 di UNJ. Beler 2,8 di Itu kan dia udah kalah telak ya. Kalah 2 kali loh itu. Kalah nilai, kalah alma mater. Pacarnya kuliah di kampus negeri, Beler kuliah di kampus apa bukan itu? Kampus kok ada di mana-mana. Emangnya usaha waralaba? Saingannya kebab ya. Jadi setuju ya kalau gue bilang Dini milih Dani itu karena nama gitu. Dan mungkin nanti kalau mereka putus, Dini bakal nyari penggantinya yang mirip-mirip Dini juga. Misalnya Kang Didi itu. Ya kan, jadi nyetak undangan tuh Dini, Didi. Wah, lebih so sweet loh. Dan gue lebih setuju jujur aja loh. Karena kalau dibanding Dani, Didi itu lebih menang segalanya. Pekerjaan udah punya. Rumah tinggal bikin. Pengalaman banyak. Beler 4 besar gak pernah close mic. Didi 5 besar close mic 2 kali loh. Kurang pengalaman apa itu? Beler mah apa gitu 4 besar gak pernah sekalipun di endorse. Didi aja Ler keluar 8 besar di endorse Dupan. Lu gak pernah di endorse gitu. Gue pernah sekali-kali ngajak dia ke distro di Bogor gitu. Speak beli. Pas nyampe kasir gue ditanya. Bang Ridwan ya? Iya, berapa nih? Udah bawa aja, nanti foto ya. Giliran Beler datang, ditanya juga, temennya Ridwan ya? Iya ya, berapa? Udah 85 aja, nanti ke kasir ya, disuruh beli. Terus akhirnya Beler kode-kode gitu, finalis juga. Suci 7, nenet. Kagak direspon gitu, akhirnya gue ditawarin baju, Beler ditawarin obat batuk.